Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya kuasa Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita, menyertai, memimpin, menghibur, menguatkan kita semua dalam menjalani akan aktivitas kita dan juga segala pergumulan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak menginginkan kedamaian dalam hidupnya? Rasanya semua manusia atau semua orang mendambakan kedamaian. Bahkan kedamaian adalah sebuah kebutuhan. Karena itu kita sebagai manusia selalu berusaha mendapatkannya, mungkin melalui berbagai cara dan upaya. Namun sayangnya saudara, banyak orang yang harus kecewa karena kedamaian tidak mereka dapatkan dengan upaya-upaya itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ini adalah bagian dari percakapan Tuhan Yesus sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya. Tentu seperti perpisahan pada umumnya, suasana haru amat terasa. Bayangkan selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama, kemudian kini perpisahan harus terjadi. Selama 3 tahun itu mereka merasakan betapa damainya bersama dengan Yesus. Pertanyaan yang muncul di hati para murid adalah, apakah perpisahan dengan Yesus itu membuat mereka juga kehilangan kedamaian? Yesus tidak ingin mereka kehilangan kedamaian, tentu saja. Untuk itulah Yesus menyampaikan pesan. Di dalam pasal 13, pesan itu disampaikan melalui tindakan pembasuhan kaki dan perintah untuk saling melayani. Selanjutnya kemudian Yesus meneguhkan para murid melalui janji-janji yang menguatkan mereka. Yesus memberitahukan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, sehingga kelak kebersamaan dengan Kristus yang penuh damai sejahtera itu terus terjadi secara pribadi. Janji pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Bapa dan Yesus akan datang dan diam di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihinya dan menuruti firman-Nya. Janji yang kedua adalah Roh Penghibur akan hadir dan menyertai mereka. Roh ini akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan mengingatkan semua hal yang telah Yesus katakan. Akhirnya, apa yang dijanjikan Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang dimaksud Yesus adalah ketika mereka hidup dalam relasi dengan sesama, di mana mereka saling melayani dan mereka saling mengasihi. Hidup dalam relasi dengan Yesus berarti percaya, kemudian mengasihi dan melakukan firman dan perintah-perintahnya. Dengan demikian saudara, damai sejahtera yang sejati berangkat dari kuasa Roh Kudus. Nah saudara, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu dalam bahasa Yunani adalah eirene, yang mempunyai arti yang sangat luas. Di antaranya adalah yang pertama, damai sejahtera itu berarti keutuhan. Jika seseorang itu bisa mensyukuri kalau ia bisa bertumbuh menjadi seorang manusia yang normal, dewasa, sehat, maka ia mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera juga berarti keselarasan, dalam arti semua berada pada tempat yang semestinya dan berfungsi penuh. Kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai orang tua, kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai anak, kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat, sebagai masyarakat, dan seterusnya. Jika kita bisa menjalankan fungsi-fungsi itu dengan baik, maka kita hidup dalam damai sejahtera.
Selanjutnya, damai sejahtera juga berarti sehat, berarti pulih, diberkati, dan seterusnya. Kita yang mungkin disembuhkan oleh Tuhan dari segala sakit penyakit kita dan kemudian kembali sehat, itu mengalami damai sejahtera. Nah, saudara yang terkasih, banyak peralatan atau cara yang dibuat oleh manusia supaya manusia itu bisa merasakan kedamaian. Entah itu tempat hiburan, entah itu permainan, bahkan hal yang negatif seperti narkoba. Kita perlu menyadari bahwa damai sejahtera itu tidak bisa didapat melalui itu semua. Karena damai sejahtera itu dimulai dari dalam hati kita. Itu sebabnya damai sejahtera diawali dengan karya dan kuasa Roh Kudus. Rasa damai dipimpin oleh Roh Kudus itu mampu membuat kita untuk rindu menghadirkan damai dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita, dan semoga hari ini kita boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.